Wassalam untuk kita semua. Terima kasih Bapak Mama sekalian, Bapak Muslaki, tokoh, semua Bapak Ibu yang hadir pada tempat ini. Selamat malam. Bapak Mama, ini neluke dudo. Gua kemo saya. Inang gua politik. Kita mau terpilih walau pemimpin Kabupaten Ende, calon bupati, calon wakil bupati untuk pimpin Ende selama 5 tahun ke depan. Kita pilih tanggal 7 bulan 11, ambil lantik tanggal 7 bulan 4 2025, baru berakhir tanggal 7 bulan 4 tahun 2030. Selama 5 tahun ke depan, mereka ini yang akan memimpin kita. Ende mau maju, Ende mau tetap di tempat, atau Ende mau mundur. Ukuran sederhana Bapak Mama, tidak perlu lihat jauh-jauh. Lihatlah Desa Duaria, berapa besar, berapa banyak yang disentuh melalui program pemerintah Kabupaten Ende. Mae kira dana ADD, mae kira dana desa. Karena itu dana tetap yang sudah dikasih oleh pemerintah pusat langsung ke rekening desa. Kabupaten hanya sifatnya koordinasi WE, kayak hanya kontrol WE. Melalui apa? Perencanaan desa, melalui apa? Melalui penggunaan anggaran desa. Itu Bapak Mama. Berapa besar perhatian pemerintah Kabupaten Ende? Gua pemilu kada ini tiba, maka mohon maaf, bukan kami mau kritik pemimpin yang lalu. Mohon maaf, bukan kami mau fitnah pemimpin yang lalu. Keuntungan di Diodo adalah misalnya seperti saya yang sedang bersama dengan mereka yang kemarin, dan hari ini mereka maju lagi. Keuntungan juga ada saya di DPR, dan saya juga ikut bermandi berkeringat bersama dengan mereka pada perjuangan mengantarkan mereka menjadi. Karena itu ini menjadi kekuatan untuk kami beritahu kepada Bapak dan Mama sekalian sebagai pertanggungjawaban politik kami kepada Bapak dan Mama sekalian. Dan inilah momentum yang tepat untuk kita evaluasi. Lalu kemudian pemilu kada ini menjadi ruang dan waktu yang tepat untuk kita ngindong-ngindong, untuk baru kita siok, kita gale-gale, baru kita paten. Kalau yang lama ternyata lebih baik, tidak apa-apa kita kembali ke yang lama. Tapi kemudian ternyata yang lama itu banyak meninggalkan luka, memberikan sakit bagi jiwa dan raga kita, maka Bapak Mama jangan mau bertahan dengan luka, jangan mau bertahan dengan derita itu. Harus kita pilih pemimpin yang baru dan kita ganti dengan yang terbaik. Bapak dan Mama sekalian, saya ingin beritahu kepada Bapak dan Mama sekalian bahwa Ende ini ada butuh perubahan, Ende butuh perbaikan. Karena Bapak Mama? Karena Ende punya keterbatasan keuangan daerah. Biaya pembangunan itu besar. Dalam 1 tahun minimal 7 triliun. Kita hanya dapat 1,2 triliun. Hampir setengah triliun habis untuk bayar gaji pemerintah. Kemudian bagi daya yang sudah diatur dari pusat, kuat-kuat yang kami bahas di Kabupaten ini dan kita mas 100 miliar. Itu pun kuat. Kalau tidak bisa jatuh belasan miliar saja. Kalau hanya angka ini, bagaimana mungkin bisa sentuh untuk seluruh kabupaten? Karena itu Bapak dan Mama sekalian, kita butuh bahwa bupati dan wakil bupati bukan hanya gagal untuk pakai lambang Garuda besar, bukan hanya kemudian pakai punya keki, datang kunjung kerja ke desa-desa, lalu kemudian kita terima mereka dengan pengalungan, mereka pulang kemudian mereka lupa untuk kita. Iya Bapak Mama, bupati dan wakil bupati adalah jalan, adalah jembatan untuk bisa menghubungkan Ende dengan Jakarta. Apa hubungannya? Hubungannya Bapak dan Mama sekalian, untuk bangun Ende doi ke latu kau pusat ke lawa Jakarta. Bupati dan wakil bupati adalah jembatan, dan hanya satu-satunya calon bupati, calon wakil bupati Kabupaten Ende saat ini yang maju, yang berlabel politisi tingkat nasional, bukan politisi labelnya kabupaten sama daerah. Bukan. Kalau hanya indikasi sebagai politisi itu belum lengkap. Karena politisi itu yang harus
akses di Jakarta. Bapak Ibu, Pak Tunte Padodo ini politisi nasional di Partai Demokrat. Partai beliau sendiri hari ini itu di dalam ring kekuasaan pemerintah negara Indonesia. Ketua umumnya itu juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan. Dan kemudian di bawahnya membawa 5 kementerian. Bapak dan Mama, kalau memang dia politisi nasional yang biasa minum kopi uli, makan bersama dengan politis nasional Baginda itu, kenapa kita harus tinggalkan dia, Bapak Mama sekalian? Karena kita butuh pemimpin yang punya jaringan kuat di Jakarta untuk bawa uang dan program masuk ke ND, bangun ND yang lebih maju. Tidak ada di paket yang lain, Bapak Ibu. Mereka ini bukan hanya nomor 1, tapi satu-satunya paket yang punya jaringan kuat di Jakarta. Itu pertama. Yang kedua, ND ini kita butuh karena memang birokrasi pemerintah kayak pindah butuh perbaikan, butuh perubahan. Kenapa? Karena pemerintah kita hari ini, birokrasi kita hari ini itu perlu diperbaiki kembali. Kenapa Bapak Ibu? Karena penempatan posisi, penempatan jabatan bukan karena kemampuan mereka, tapi seberapa besar dia datang visi kita dengan sang pemimpin yang menentukan jabatan itu. Lalu kemudian bagi orang itu tidak punya kemampuan, dia tidak bisa bekerja secara maksimal, maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kita merasakan ternyata pemimpin kita di ND ini itu adalah sedikit memberikan perhatian untuk bisa menyehatkan birokrasi kita. Karena itu hanya satu-satunya paket calon bupati dan wakil bupati yang berlatar belakang dari birokrat murni, dan itu ada pada Dr. Dominikus Nigumere. Dengan pengalaman itu Bapak Mama sekalian, sebagai birokrat tulen, sebagai seorang dokter yang mengerti sektor kesehatan, maka permasalahan kesehatan yang kita alami di Kabupaten ND, kita yakini di tangan mereka berdua lah yang akan bisa menyehatkan ND. Bapak dan Mama sekalian, kita punya kartu KIS, betul ya? Tapi siapakah di antara yang pemegang kartu KIS ketika datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit ND, lalu kemudian dia tidak beli obat lagi di luar? Kalau ada boleh angkat tangan dan beritahu bilang pinjam sama atau boleh kami dulu sekampanye. Karena kita harus beli lagi. Sementara di undang-undang BPJS sendiri Bapak Ibu, bahwa seluruh obat yang ditangani di rumah sakit di puskesmas, seluruh itu sudah ada masuk di dalam yang namanya pembiayaan BPJS yang sudah ada di kartu KIS itu. Karena ini Bapak Ibu sekalian, ada mafia obat yang terjadi di sektor kesehatan yang ada di Kabupaten ND ini. Untuk itu kita butuh seorang birokrat tulen, seorang dokter yang mengerti supaya jangan lagi membuat rakyat kita ini diperas oleh pemerintahnya sendiri. Belum lagi janji tentang pemerintah di masa lalu, anak-anak kita yang menjadi tenaga sukarela di bidang di sektor kesehatan, damai. Tapi kemudian Bapak Mama ojek pun mereka datang dari rumah one mau ke puskesmas, mau ke rumah sakit, masih juga minta dijual di orang tuanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini bukti bahwa pemerintah setengah hati memberikan perhatian pada rakyatnya, terutama kepada tenaga kesehatan. Itulah yang kita mau inginkan untuk ganti pemimpin yang tidak punya hati ini dengan pemimpin yang mengerti sektor kesehatan dan yang punya hati untuk rakyat. Dan itu Bapak Ibu hanya ada pada mereka berdua, tidak ada di tempat lain. Bapak dan Mama sekalian, saya ingin juga mau menyampaikan kepada Bapak dan Mama sekalian, kita ini Bapak Ibu bukan karena pemimpin tidak punya, kita punya, tapi pemimpin tidak boleh hanya menghadirkan untuk kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, kepentingan kelompoknya, bahkan hanya untuk kerja pembangunan di ND itu harus dibawa kontraktor dari luar Flores, apalagi dari luar ND. Berarti Bapak Ibu sekalian, itulah bukti pemimpin yang tidak punya hati untuk menghidupi rakyat di ND. Karena itu kita butuh mencari pemimpin
yang punya hati, yang berikan perhatian kepada kita. Bapak Mama, paket Deodo ini itu berbeda dengan orang. Kami politisi, kalau kami belum jadi, itu mereka akan omong. Kami mau pilih kau, tapi kau buat apa untuk kami? Damai, kai pati apa untuk kami? Lalu kemudian kami kai jadi dong. Kai jadi kata apa pati kita? Negara ini nama untuk pilih walau. Jadi kata kuncinya itu adalah dia sudah bukti atau penuh untuk menunjukkan hatinya berpihak kepada rakyat. Patut pada ini Bapak Ibu sudah menyentuh begitu banyak rakyat di Ende, bahkan beliau lupa kepada siapa yang sudah dia beri bantuan. Malah di musim kampanye ini tim-tim di sebelah itu mengkritik, jangan pilih Deodo karena dia pakai memberikan bantuan. Bapak Mama, kalau saja saya mau bilang begini, kalau saja pemimpin di kabupaten ini punya hati, punya program untuk sentuh langsung pada rakyat, mampu menjawab aspirasi rakyat, maka tidak mungkin rakyat akan meminta di luar pemerintahnya sendiri. Kalau pemerintah bisa menjawab karena itu adalah tanggung jawab pemerintah, tidak akan mungkin dia akan minta di Patote Padeoda. Karena memang pemerintah ini tidak bisa menjawab, rakyat akan mencari jalannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan yang dia ada di kampungnya, di lingkungannya, di gerejanya, di musholanya, di masjidnya. Karena itu, siapakah yang salah ketika rakyat datang ke Patote meminta bantuan, lalu Patote dengan kelebihannya, dengan rezekinya, memenuhi permintaan rakyat? Haruskah kita menyatakan bahwa Patote tidak baik karena memenuhi permintaan para ulama, para tokoh, para imam masjid, para pastor? Haruskah kita salahkan Patote? Tidak kan? Karena itu Bapak Mama sekalian, kita perlu untuk menjawab mereka 27 November nanti. Pilih orang yang punya hati dan tidak pernah perhitungkan untuk memberi bantuan kepada rakyat. Jangan pilih pada orang yang baru janji, menunggu tunggu dia jadi bupati baru dikasih. Karena itu Bapak dan Mama sekalian, saya kira waktu yang tepat sekarang adalah kita memilih orang yang tepat. Saya dari utara Bapak Mama, saya dari Dondo di Kecamatan Kota Baru. Saya mau bilang begini Bapak Mama sekalian, kalau saja memilih karena kula kuno, karena aku pilih karena kula ra, aku pilih karena ego wilayah, karena kami Atak Utara, maka Bapak Mama sekalian, saya tidak mungkin malam ini berdiri di panggungnya Deodo. Tetapi ini waktu pilih ketua KUB ini Pak, ini waktu pilih ketua RT ini Pak, ini waktu kita pilih untuk jadi kepala suku ini Pak, ini waktu kita bersobo kau untuk darinya ke Sauriani Pak, bukan Bapak Ibu. Ini kita pilih pemimpin satu kabupaten untuk dia memimpin Ende yang lengkap di sini dari berbeda golongan, agama, ras, dan dari suku yang berbeda-beda. Kita butuh pemimpin yang punya kemampuan bagus, pemimpin yang punya hati bagus. Karena itu saya lihat dari ini yang ada di Deodo, tidak ada di tempat lain. Karena itu saya sebagai anggota DPRD mengajak Bapak Mama sekalian untuk bersama orang utara hari ini menangkan paket Deodo. Jangan lagi ke lain hati Bapak Ibu. Dan saya juga mau bilang Bapak Ibu, tanda saya omong, saya mau bilang begini, leluhur saya itu yang di Dodo itu datangnya dari Tanamoni. Ya, saya omong di atas tanah leluhur saya sendiri. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kami ajak Bapak Mama sekalian di dua hari ini untuk kita bersama bergandengan tangan 27 November nanti, mari kita bersama untuk memenangkan paket Deodo menjadi bupati dan wakil bupati Ende. Hanya dengan kebersamaan kita Bapak Mama sekalian, kita bisa meraih kemenangan karena mereka ini terbaik dan Ende hari ini adalah yang terbaik daripada mereka. Karena itu tidak boleh kita
di tanah kabupaten yang terkenal dengan Triwarna ini. Setuju?